Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini dalam materi sosiologi. Dan untuk kali ini kita akan membahas materi kelas 11 ya, yaitu tentang kelompok sosial dalam tinjauan sosiologis. Baiklah Anda semuanya, sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, di mana di sini kamu mampu untuk memahami pengertian dari kelompok sosial dan kemudian kamu bisa menjelaskan ciri dan syarat terjadinya sebuah kelompok sosial dan juga kamu bisa menjelaskan dasar pembentukan kelompok sosial. Baiklah Nanda, pada kesempatan ini mungkin banyak pertanyaan ya. Banyak hal dalam pikiran kamu ya yang terlintas. Pertama, mengapa manusia itu berkelompok ya? Kenapa manusia itu harus hidup berkelompok? Kemudian kelompok itu apa? Ya, ini yang menjadi pertanyaan tentunya. Baiklah, seperti yang sudah kita jelaskan juga pada materi sebelumnya, alasan manusia itu hidup berkelompok yang pertama ya, mereka punya naluri ya. Ada naluri untuk hidup dengan orang lain. Ada naluri untuk hidup bersama. Ya, sebagai makhluk individu, kita juga makhluk sosial yang butuh akan keberadaan orang lain. Nah, dari sana bisa sebagai salah satu yang melatar belakangi kenapa manusia itu harus hidup berkelompok. Sesuai dengan materi kita, kelompok sosial ada dua hal. Pertama kelompok, yang kedua sosial. Kelompok itu bisa diartikan kumpulan individu atau kumpulan yang terdiri dari beberapa orang ya. Sedangkan sosial itu bisa kita artikan sebagai masyarakat, di mana di sana juga ada interaksi. Di sana mereka juga berhubungan dengan satu sama lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kelompok sosial itu kumpulan dari beberapa individu, dua orang atau lebih, di mana mereka saling berinteraksi. Ya, mereka hidup bersama, mereka punya aturan, ya, kemudian mereka juga punya struktur di sana. Dan juga dalam kelompok sosial itu mereka punya status dan peran dalam keanggotaannya. Dan selanjutnya kedua, ciri dan syarat dari sebuah kelompok sosial. Seperti yang kamu lihat ya, kelompok sosial itu memiliki ciri terdiri dari dua orang atau lebih ya. Kemudian ada interaksi di mana mereka saling berinteraksi. Kemudian mereka memiliki norma atau aturan yang mengatur keanggotaannya. Kemudian lagi kelompok itu mereka punya struktur ya, struktur untuk mengatur status dan peran mereka masing-masing. Dan kelompok sosial itu dia nyata ya, nyata adanya. Kemudian dia juga memiliki pola perilaku di sana. Oke. Next, untuk syarat ya. Syarat dari sebuah kelompok sosial yang pertama ada interaksi pastinya ya. Yang kedua ada struktur, ada pola perilaku, ada kaidah. Kemudian ada norma atau aturan yang mengikat keanggotaannya. Baiklah Anda, untuk yang berikutnya yaitu dasar pembentukan kelompok. Apa yang mendasari kenapa orang itu hidup berkelompok? Nah, yang pertama, masalah faktor kepentingan yang sama. Misalnya seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok olahragawan, ataupun kelompok seniman. Kemudian yang kedua, ada keturunan yang sama. Ya, misalnya muncul kelompok-kelompok seperti perkampungan Cina misalnya, atau perkampungan India, karena mereka merasa dalam satu keturunan yang sama. Yang ketiga,
lihat daerah asal yang sama ya. Seperti halnya di kota-kota besar atau daerah perantauan, itu biasanya ada muncul ikatan-ikatan keluarga besar seperti Ranah Minang ya, atau ikatan keluarga besar Kerinci, ya, Kincai, Jambi ya, seperti itu. Dan kemudian ada lagi karena daerah ya, wilayah, karena faktor geografis. Kemudian ada juga karena ciri fisik yang sama ya. Jadi ada, nanti bisa kamu lihat beberapa dasar pembentukan kelompok sosial desa. Baiklah Nanda, mungkin itu saja materi sosiologi kelas 11 untuk pertemuan ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sosiologi.